分明是悄悄盯战哥，要不给个说法？你这个小弟弟真是不乖呢。Hey, halo guys, apa kabarnya? Baik-baik saja kan? Dan di episode kali ini saya akan kembali melanjutkan alur cerita film Donghua, The Flame Imperial Guard. Tapi tak perlu berlama-lama lagi, mari kita langsung saja menuju ke inti alur cerita filmnya. Dan setelah sebelumnya Kekaisaran telah menunjuk sebuah tugas melalui Tuan Li untuk Qinhu laksanakan, namun sebelum itu ia bergegas untuk menuju ke kediaman Yun Fei Hong, dan kini terlihatlah sepasang suami istri bernama Bi Yang Kong dan Wu Qiongbi yang hendak berobat pada Yun Fei Hong. Namun sebelum itu mereka pun disarankan untuk berhati-hati serta menjaga sikap dalam menghadapi Yun Fei Hong. Keduanya datang ke sana sebenarnya adalah untuk berobat, yang mana dikatakan bahwa Yun Fei Hong adalah seorang keturunan Raja Obat. Hingga saat mereka tiba di depan pondok yang kini ditempati oleh Yun Fei Hong pun langsung menganalisa tentang penyakit apa yang diderita oleh kedua pasang suami istri tersebut. Melalui sebuah tali ia pun berusaha mendeteksi tentang penyakit apakah yang mereka derita dan pengobatan apa yang pantas untuk diberikan pada mereka. Beberapa saat kemudian ternyata Yun Fei Hong menemukan penyakit mereka sehingga mereka pun muntah darah. Setelah pengobatan selesai, keduanya ingin berterima kasih dengan bersujud kepada Yun Fei Hong sebagai bentuk kepuasan mereka terhadap Yun Fei Hong. Akan tetapi kemudian ternyata mereka mempunyai niat jahat, yaitu mereka ingin mencelakai Yun Fei Hong hingga mereka memaksa untuk mendekat serta berterima kasih langsung pada Yun Fei Hong. Si pelayan awalnya menolak dan melarang mereka untuk mendekat. Akan tetapi setelah Yun Fei Hong menyuruh mereka untuk masuk, hingga keduanya pun masuk ke dalam pondok kecil tersebut. Dan benar saja beberapa saat kemudian mereka melancarkan aksinya, yaitu mereka berniat untuk mencelakai Yun Fei Hong, dan mereka merasa bahwa mereka akan berhasil kali ini dalam mencelakai Yun Fei Hong karena dikatakan Yun Fei Hong adalah seorang pria yang buta. 我这大好的脸蛋呢？那才真是可惜呢。娘子。 Namun tantangan berat masih harus mereka hadapi, yang mana kemudian datanglah Qinhu ke sana karena di episode sebelumnya ia telah diperintah untuk bekerja sama dengan Yun Fei Hong, dan untuk itu ia pun akan berjuang mati-matian untuk saat ini demi keselamatan Yun Fei Hong yang kini akan menjadi rekan kerjanya. Nampaknya Yun Fei Hong bukanlah seorang dokter yang bodoh, yang mana kemudian ternyata Yun Fei Hong sebelumnya telah memberikan sebuah racun pada mereka berdua, namun racun itu akan aktif apabila ia mengaktifkannya, dan itu untuk berjaga-jaga jika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Dan mereka pun cukup tercengang akan kecerdasan Yun Fei Hong tersebut. Namun mereka mengatakan bahwa mereka tetap akan membunuh Yun Fei Hong di tempat tersebut. Akan tetapi saat Qinhu mengatakan bahwa ia ke sana adalah diutus oleh pasukan khusus Jin Yiwei, yaitu pasukan yang ditunjuk khusus oleh Kekaisaran, kedua penjahat itu nampak cukup ketakutan karena jika saja mereka bermasalah dengan pasukan khusus Jin Yiwei, maka mereka akan mendapat masalah yang lebih berat dan tentunya akan mengancam nyawa mereka. Untuk itu pun mereka mengurungkan niat mereka untuk membunuh Yun Fei Hong, dan mereka memilih untuk pergi dari tempat tersebut. Apalagi dikatakan bahwa jika mereka ikut campur, maka Qinhu mengatakan akan melaporkan hal tersebut pada Kekaisaran. 我看二位前辈 不如就此罢手如何？ Keduanya kemudian berkenalan satu sama lain, yang mana keduanya telah mengetahui bahwa mereka telah diutus oleh Kekaisaran yang sama untuk menyelidiki suatu hal yang telah membakar orang-orang dengan cukup misterius di episode sebelumnya. Yun Fei Hong mengatakan bahwa tadi Qinhu bisa saja untuk membunuh kedua penjahat itu, akan tetapi mengapa ia tak membunuhnya, dan ia menyesalkan mengapa bunga medis yang telah ia rawat selama 3 tahun lamanya dengan begitu saja dihancurkan oleh Qinhu saat tadi melawan dua
kedua penjahat itu. Hingga Kin Hu kemudian tersinggung dan ia menanyakan apakah Yun Fei Hung telah menghina satuannya itu, yaitu pasukan khusus Jin Yiwei. Namun Yun Fei Hung menjawab bahwa ia tak bermaksud seperti itu, yang kemudian Kin Hu akan bergegas dari sana. Namun Yun Fei Hung mengetahui bahwa Kin Hu akan membawa kuncup bunga yang sangat langka dan mahal, hingga Yun Fei Hung pun menghentikan Kin Hu saat itu juga karena menurutnya bunga itu sangat mahal dan sangat susah untuk didapatkan. Dan saat si pelayan membawakan anggur, maka Yun Fei Hung pun mencampurkan bunga tadi dengan anggur tersebut, hingga Kin Hu pun memperebutkan anggur tersebut karena khasiat serta rasanya sangat bermanfaat bagi tubuhnya. 自己回梦影，只可惜口感。 Yun Fei Hung terlihat cukup kesal pada Kin Hu karena Kin Hu telah meminum anggur yang dicampurkan dengan bunga tadi. Namun Kin Hu dengan santainya ia merasa tak bersalah sama sekali, dan kemudian beberapa cangkir anggur lagi ia nikmati, yang sebenarnya hidangan tersebut dikhususkan untuk Yun Fei Hung. Selang beberapa saat kemudian datanglah kepala polisi yaitu Yan Bugui, dan kedatangannya ke sana adalah melaporkan bahwa telah terjadi pembunuhan di Villa Mingjian, dan insiden itu menyebabkan banyak villa-villa lain yang hancur oleh seseorang yang tak bertanggung jawab, yang hingga kini belum diketahui siapakah pelaku atau otak dari kekacauan tersebut. Yan Bugui mengatakan ia telah mengirim banyak pasukan untuk menyelidiki tentang kasus itu, dan ia berpesan jika saja Kin Hu bersama Yun Fei Hung ingin menangani kasus itu, maka Yan Bugui menyarankan agar keduanya melaporkan kepada Yan Bugui terlebih dahulu. 林公子，这杯酒就当是我。 Si pelayan kemudian menceritakan beberapa hal penting serta riwayat yang dimiliki oleh Kin Hu, yang salah satu di antaranya adalah ia mengatakan bahwa Kin Hu memang benar salah satu anggota dari Jin Yiwei, serta ia bertugas untuk menjadi penjaga api merah, dan ia juga ditugaskan untuk mencari tahu tentang kasus api hantu yang telah banyak membakar orang-orang tak bersalah secara misterius. Namun dikatakan Kin Hu sering mangkir dari tugasnya dan sering meminum anggur serta berjalan-jalan di dalam hutan, yang kemudian mereka berkesimpulan untuk mendapatkan suatu keamanan serta keuntungan, maka mereka akan mendekati Kin Hu. Dengan begitu, cepat atau lambat mereka akan akrab dengan pasukan khusus Jin Yiwei. 确实是被北镇抚司直接指派来调查鬼火杀人案的，但却极少为锦衣卫办事。 Sementara kedua kakak beradik bernama Yao Ye dan Suang Yi yang sudah kita lihat di episode sebelumnya, yang pada saat itu mereka mengatakan bahwa mereka akan mendatangi Yun Fei Hung, dan kini mereka berdua benar-benar mendatangi Yun Fei Hung, yang sepertinya mereka akan mencelakai Yun Fei Hung. Akan tetapi kemudian mereka mengatakan bahwa untuk membunuh harus dengan suatu rencana yang matang dan tak boleh membunuh dengan kejam. Hingga beberapa saat kemudian terlihatlah Kin Hu yang tengah menaiki kuda di tengah hutan sambil meminum segentong anggur yang ia bawa. Akan tetapi kemudian seorang ninja datang secara tiba-tiba dan menyerang Kin Hu seketika itu juga. Yao Ye dan Suang Yi ternyata kemudian melindungi Kin Hu, dan mereka memuji Kin Hu karena Kin Hu mempunyai ilmu bela diri yang sangat baik, dan mereka mengatakan Kin Hu adalah pria yang tak takut mati, tapi ia malah lebih mengkhawatirkan anggurnya daripada keselamatannya sendiri. Untuk kemudian Kin Hu menanyakan maksud dan tujuan kedua wanita tersebut berada di sana, yang kemudian dikatakanlah mereka ke sana sebenarnya akan menuju ke pavilion Mingjian karena mereka mengetahui bahwa pavilion telah hancur oleh orang yang tak bertanggung jawab, dan kemudian salah seorang dari wanita tersebut mengatakan bahwa sebenarnya ia pernah mempunyai hubungan yang spesial dengan putra ketiga Villa Mingjian dan membuatnya ingin bergegas ke Villa Mingjian untuk mengetahui sebenarnya apakah yang terjadi. Yang kemudian Kin Hu mengajak mereka berdua untuk berjalan bersama menuju ke pavilion Mingjian karena mereka mempunyai tujuan yang sama.
Sementara sepasang suami istri yang telah berniat membunuh Yeon Fei Hong namun digagalkan oleh Kin Hu, kini mereka menghadap pada atasannya dan mereka memprotes bahwa informasi yang mereka dapatkan adalah informasi yang salah, yang mana mereka katakan Yeon Fei Hong adalah pria buta yang kuat dan tidak lemah sama sekali. Akan tetapi atasannya kemudian mengatakan bahwa informasi yang mereka dapatkan adalah benar adanya, dan sepertinya Kin Hu lah yang berperan penting dalam gagalnya rencana pembunuhan mereka terhadap Yeon Fei Hong, yang kemudian atasannya mengatakan untuk saat ini agar mereka mengesampingkan tugas untuk membunuh Yeon Fei Hong dan Kin Hu karena atasan mereka kini memberikan tugas yang baru untuk mereka laksanakan dan merupakan tugas yang cukup penting. Singkat cerita, kini Kin Hu berjalan menuju ke pavilion Mingjian bersama Yao Ye dan Suang Ji, yang kemudian Yao Ye mengatakan agar Kin Hu tak mengkhawatirkan tentang adiknya yaitu Suang Ji karena Suang Ji adalah seorang yang cukup pendiam. Kin Hu kemudian menyayangkan tentang anggurnya yang habis karena ia gunakan untuk melawan para penjahat tadi, yang kemudian Yao Ye memberikan anggur miliknya dan dengan tanpa curiga sedikit pun Kin Hu pun langsung meminum anggur tersebut. Hingga saat mereka sampai bertemulah mereka dengan Yeon Fei Hong, hingga Yeon Fei Hong mengatakan bahwa ia heran mengapa pavilion Mingjian bisa sampai sehancur itu. Yeon Fei Hong kemudian menanyakan siapakah kedua wanita itu dan Kin Hu mengatakan bahwa keduanya tak sengaja ia temukan dalam hutan, namun mereka mempunyai tujuan yang sama dengan Kin Hu. Hingga tak lama kemudian mereka pun langsung bergegas menuju ke atas pavilion dan Kin Hu mengatakan agar Yeon Fei Hong berhati-hati karena Yeon Fei Hong adalah pria yang buta dan Kin Hu mengkhawatirkan keselamatannya. Dan ternyata kedua wanita itu benar-benar kakak beradik yang cukup jahat dan mereka merupakan pembunuh berantai hingga mereka pun kemudian berniat untuk membunuh Kin Hu beserta Yeon Fei Hong di tempat tersebut. Dan sebenarnya tujuan mereka ke sana sudah mereka rencanakan matang-matang untuk membunuh Kin Hu beserta Yeon Fei Hong. Dan ternyata Kin Hu adalah seorang penjaga api merah sekaligus pasukan khusus Jin Yi Wei yang sama sekali tidak bodoh, hingga sebenarnya sedari awal ia telah mengetahui bahwa kedua wanita itu adalah pembunuh hingga mereka masuk dalam daftar atas pembunuh berantai paling berbahaya. Hal tersebut mudah untuk diketahui oleh Kin Hu karena sedari awal keduanya telah berbohong pada Kin Hu, yang mana mereka mengatakan bahwa mereka mempunyai hubungan dengan putra ketiga pavilion Mingjian, dan menurut Kin Hu itu adalah hal yang janggal karena putra ketiga pavilion Mingjian telah koma selama 3 tahun belakangan ini. Akan tetapi Kin Hu membiarkan mereka sedari awal karena ia ingin mengetahui mengenai motif atau rencana jahat apa yang direncanakan oleh Yao Ye dan Suang Ji tersebut.